Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Indonesia? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, dalam video kali ini kita akan membicarakan tentang apa kabar Indonesia. Baik, bersama saya Yohana Novitasari dari kelas 1 IATA akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui maraknya kasus penyimpangan anggota belakangan ini membuat kepercayaan masyarakat menurun terhadap institusi Polri. Dalam video tadi dijelaskan bahwasannya turunnya kepercayaan masyarakat terhadap oknum Polri, padahal Polri adalah salah satu aparat keamanan yang dipercaya untuk menjaga keamanan warga negara Indonesia itu sendiri. Lantas, apa pemicu semua ini yang menyebabkan masyarakat semakin turun kepercayaan terhadap polisi? Seperti yang kita tahu bahwasannya polisi adalah aparat hukum yang mana berkewajiban untuk menegakkan hukum di Indonesia. Bukankah begitu? Oke, lah sekarang kita lihat bahwasannya banyak personil polisi yang melanggar hukum itu sendiri. Itu adalah penyebab terbesar turunnya kepercayaan masyarakat terhadap polisi. Betul bukan begitu? Contohnya adalah kasus Freddy Sambo, seorang jenderal polisi yang sekarang marak dalam perbincangan warga netizen. Siapa yang tidak tahu Freddy Sambo? Seorang jenderal polisi yang diduga tersangka pembunuhan Brigadir J. Kasus ini terungkap pada awal Juli 2022. Sampai sekarang belum terselesaikan masalah ini. Betul bukan? Mungkin ada beberapa faktor X penyebab tidak terselesaikannya masalah ini. Freddy Sambo, seorang jenderal polisi, mungkin dengan jabatannya ia memanipulasi segala cerita dan menjadikan masalah ini tidak terselesaikan atau bahkan rumit. Terdakwa Freddy Sambo SIK MH menghampiri korban pemeriksaan Joshua Huta Barat yang tergeletak di dekat tangga tempat kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak berat kesakitan. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, terdakwa Freddy Sambo SIK MH yang sudah memakai sarung tangan hitam, menggenggam senjata api dan menembak banyak. Kasus Freddy Sambo yang tiada ujung sampai saat ini sudah muncul kembali salah satu personil petinggi kepolisian yang terjerat dalam kasus. Teddy Minahasa, ya, perwira petinggi kepolisian yang menjabat sebagai Kapolda Jatim terjerat kasus pengedaran narkoba, yang mana narkoba itu sendiri adalah hasil sitaan saat ia menjabat sebagai Kapolda di Sumatera Barat. Apakah itu yang dinamakan oknum atau aparat kepolisian untuk menjaga keamanan masyarakat? Kita awali dari informasi pertama, pemirsa Irjen Teddy Minahasa, tersangka kasus narkoba, resmi ditahan di malam ini oleh kepolisian. Mantan Kapolda Sumatera Barat tersebut ditahan di Polda Metro Jaya. Sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Irjen Teddy tiba di Polda Metro Jaya dengan menggunakan mobil Pajero berwarna putih. Dalam beberapa kasus yang telah kita pelajari, kita ketahui bahwasannya oknum dari aparat kepolisian banyak yang terjerat dalam kasus ini sebagai tersangka. Lalu, bagaimanakah kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap polisi? Bahwasanya polisi adalah aparat keamanan yang berkewajiban untuk penegakan hukum di Indonesia. Lantas, bagaimana dengan para polisi yang melanggar hukum itu sendiri? Mungkin itu akan menjadi pertanyaan besar bagi para warga-warga netizen. Kenapa polisi sebagai penegak hukum, tapi ia melanggar peraturannya sendiri? Lantas, bagaimana dengan warga, masyarakat yang tidak mempunyai jabatan, yang tidak mempunyai kehormatan, tahta, atau apapun itu? Apakah dibedakan? Banyaknya personel Polri yang terjerat dalam kasus pidana menjadikan Kapolri Indonesia Listio Sigit Prabowo angkat bicara pada pidatonya. Ia mengatakan, tak mampu bersihkan ekor, maka kepalanya saja dipotong. Apabila banyak personil dari pihak kepolisian yang terjerat dalam kasus pidana, maka ia siap untuk diturunkan jabatannya karena tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Apakah cara seperti itu benar?
Dari sekian banyak kasus-kasus yang menjerat kepolisian, apakah kita berhak untuk menjudge atau mengeklaim bahwasannya kepolisian itu tidak baik? Tidak seperti itu. Bahwasannya semua yang terjadi ini berdasarkan personality dari personil Polri itu sendiri. Bagaimana cara dia bersikap, bagaimana cara dia memimpin, dan bagaimana cara dia memanfaatkan jabatannya, itulah yang menyebabkan semuanya terjadi. Kebanyakan orang-orang yang melakukan tindak pidana atau terjerat dalam kasus-kasus pidana adalah seorang yang mempunyai jabatan tinggi. Betul? Seorang Kapolda, seorang jenderal, dengan pangkatnya, ia bangga dengan kehormatannya, ia mampu melakukan segalanya. Bahkan sampai ia lupa bahwasannya akhirat menunggu dia. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia, kita tidak boleh mengeklaim aparat keamanan seperti polisi bahwasannya segala kasus atau segala tindak pidana disebabkan oleh pihak kepolisian. Tetapi dari pihak kepolisian juga harus berintrospeksi diri bahwasannya jabatan dan segala kewenang-wenangan yang ada pada dirinya adalah sebuah amanah untuk menjaga keutuhan, persatuan, dan keamanan negara Indonesia itu sendiri. Bagaimana dari pihak personil polisi menjadikan dirinya adalah seorang yang berharga, seorang yang terhormat, yang mana nantinya akan dibalas di akhirat kelak. Kita sebagai warga Indonesia juga tidak boleh mengeklaim bahwasannya pihak polisi sepenuhnya salah. Padahal hakikatnya kita adalah orang yang saling membutuhkan. Kita apabila kita membutuhkan SIM, apabila kita terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, ada sesuatu yang menghancurkan ketentraman dan kenyamanan kita, maka kita akan melapor kepada siapa kalau bukan kepada pihak polisian. Betul atau tidak? Sebenarnya kita adalah makhluk sosial yang mana saling membutuhkan. Tidak boleh mengeklaim satu sama lain dan harus saling menghargai satu sama lain. Apabila terjadi seperti ini, maka kita harus berintrospeksi satu sama lain. Dari pihak warga negara Indonesia, kita juga harus mengintrospeksi bahwasannya kita tidak boleh mengeklaim bahwasannya pihak polisi ini adalah sepenuhnya salah. Tetapi dari pihak kepolisian juga harus berintrospeksi bahwasannya dari personality setiap personil kepolisian harus mempunyai rasa tanggung jawab dan rasa amanah dalam mengemban amanat yang telah diberikan kepadanya untuk menjaga keamanan dan keutuhan negara Indonesia. Apabila sudah terjadi seperti ini, saling menghargai, saling berintrospeksi diri, maka akan terciptanya keutuhan dan keamanan di Indonesia itu sendiri. Looking on my back and you were still